Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam color hijau, bonsai lover. Jumpa lagi dengan saya Oki di Color Hijau Channel. Dan saat ini saya akan kembali mengajak Anda untuk berjalan-jalan menelusuri satu persatu kolektor dan pemain bonsai yang ada di Lumajang. Kebetulan saat ini saya ada di Desa Kelampo Arum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara, dunia bumi. Ya, saya sudah ada di depan rumah kawan saya. Dia adalah S. Tikno. Ya, ayo saya akan ajak Anda untuk melihat-lihat koleksi bahan apa saja yang ada di rumah Mas S. Tikno ini. Sekalian nanti kita bakal sharing-sharing ya tentang bagaimana untuk menata atau meranting bahan-bahan bonsai. Oke, bersama dengan Color Hijau Channel. Bonsai lover, kita sekarang sudah ada di depan galerinya Mas S. Tikno di Lumajang ya. Nah, ini dia rumahnya Mas S. Tikno. Wah, sebelum ketemu orangnya kita sudah melihat ada beberapa bahan ini. Asik juga ini, aduh mantap-mantap ya. Tapi rasanya nggak etis ya kalau kita langsung melihat barang, melihat bahan, tapi belum berjabat tangan dengan orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi nih. Loh, ini siapa ini? Oh, guru kita. Bonsai lover, ini Pak Adim yang di episode beberapa waktu lalu sempat kita unggah tentang teknik untuk menumbuhkan atau memperbanyak akar sancang di atas batu cadas. Ini ya, beliaunya ada di sini juga. Alhamdulillah. Oh, senang sekali bisa ketemu lagi Mas. Aduh, salam kolor hijau. Guru, salam kolor hijau guru. Raja Bolang sejak tahun berapa? 60 ya? 96. Oh, 96 ya. Ganggu naik di acaranya ini? Enggak ya? Monggo. Sebentar. Silakan. Ini kok ada kopi dua ini? Jangan-jangan buat saya ya? Ini Buat siapa ini kopinya kok dua ini? Jangan-jangan sudah disiapkan buat saya ya? Ya alhamdulillah, kita ngobrol-ngobrol dulu, santai dulu ya. Ya itu tadi bonsai lover ya. Di awal kita sudah melihat beberapa bahan yang sempat terpanjang. Tapi sebelum kita lihat satu persatu dan kita tanya-tanya ya tentang perjalanannya Mas S. Tikno menata bahan-bahan ini, alangkah baiknya sambil diseruput dulu kopinya. Sudah cukup Pak ngopinya? Kalau sudah cukup, ayo kita lihat-lihat bahannya sekarang. Cukup ya Su? Kemon. Ayo. Baik bonsai lover, kita akan mulai intip satu persatu bahan-bahan yang ada di galerinya Mas S. Tikno. Wah, ini delima batu ya? Delima batu. Ini satu pohon atau grouping gabungan beberapa pohon? Mas? Gabungan beberapa pohon. Ini Berapa saya pohon? dikasih teman saya. Oh, dikasih teman ya. Iya. Coba ukurannya seberapa kalau dipegang? Segini ya, bonsai lover ya. Ini proses berapa lama Mas? Ini sekitar 3 bulan. Sekitar 3 bulan. baru 3 bulan Iya. dari tanam. Itu ya. Rencananya bahwa nanti dipadukan sama karang atau dibikin polos untuk gambaran yang sudah muncul ini. Iya, dikasih pernik-pernik dikit lah. Berikutnya di sebelah delima batu ini ada loa. Nah, loa. Loa leluhur itu Mas, Kenapa kok bisa disebut loa leluhur? lama. Ini berapa lama ini ya? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun dari tanam. Ini juga hasil bolang sendiri itu. Iya. Dari wilayah Randuagung. Dari Randu Agung. Wah, ini ditaruh di pot relief ya. Ini potnya garap sendiri ya, Mas? Bikinan sendiri. Bikinan sendiri. Wah, mantap ya. Ini proses bikin pot kayak gini berapa lama biasanya? 4 hari. 4 hari. Oke, bonsai lover, kapan-kapan kita juga akan bikin episode ya khusus untuk teknik membuat pot relief, masih bersama Mas S. Tikno tapi lain waktu. Karena hari ini kita akan fokus untuk melihat bahan-bahan yang dia punya ya. Jadi ini 3 tahun ya Mas S. Tikno ya. Iya. Seperti ini ya bonsai lover luarnya. Ini kalau nggak salah pernah dengar waktu itu mau diikutkan ya di GM ya waktu itu ya, tapi nggak jadi ya. Nggak jadi karena mundur. Mundur Banyak ya? yang mati saya potong. Oh, banyak yang mati waktu itu.
Rencananya waktu itu mau diikutkan di kelas apa ini waktu itu? Prospek. Di prospek ya. Tapi nggak jadi. Akhirnya terpaksa harus nunggu. Oh ya, partisipasi ya. Soalnya kawan-kawan yang lain juga banyak ikut di sana ya. Geser lagi yuk. Ini ada lagi ini serut. Serut. Ini hasil dongkelan apa stek batang, Mas? Dongkelan. Hasil dongkelan. Berapa lama juga ini di sini? 2 tahunan. 2 tahun ya. Lambat Mas. Keren ya. pertumbuhan. Mas Tikno ini mempelajari bonsai itu berapa lama, Mas? Mulai tahun 2017. 2017. Iya. Apa yang mengilhami kok tiba-tiba tergerak untuk menggeluti dunia bonsai, mempelajari bonsai itu apa? Inspirasinya dari apa? Inspirasinya dari kebutuhan. Kebutuhan gimana maksudnya? Kebutuhan uang. Masa memang motivasinya karena itu? Iya. Saya pikir kalau itu kayaknya nggak begitu mendasar ya. Karena apa? Saya dengar sebelumnya Mas Tikno ini kan juga punya bisnis yang lain yang sebenarnya kalau dihitung secara nominal atau rupiah itu lebih menjanjikan bisnis itu. Jadi sekarang kalau Mas Tikno ini alasannya itu hanya untuk penghasilan kayaknya enggak masuk akal, itu alasan yang dibuat-buat itu ya. Ya selain hobi ya juga untuk pemasukan lah. Gitu ya. Iya. Tapi yang jelas Tambahan pemasukan. kalau tak lihat dari karakteristik dan tipikal Anda ini bercorak-corak seniman loh ya. Jadi Anda menekuni bonsai ini sebenarnya untuk kenikmatan batin kan? Ya betul. Nah, jadi itu bonsai lover alasannya Mas Tikno memang orientasinya yang utama itu adalah untuk kepuasan batin. Memang ya rata-rata orang kalau sudah kenal bonsai itu jadi seperti kecanduan ya Mas ya. Betul. Iya, buktinya sampai malam-malam kadang-kadang ya bermain-main bonsai. Biar awet muda. Gitu ya, biar awet muda. Baik bonsai lover, sekilas pasti Anda sudah melirik ini tadi ya, ada asem. Nah, ayo kita zoom. Ini asem. Ini asem katanya sudah lama ya? Ini asem warisan dari mertua. Wah, jadi mertua dulu juga punya kegemaran atau hobi bonsai ya, tapi Iya. enggak maksimal mungkin ya. Enggak aktif ya. Iya. Nah, dari biji ini Mas ya? Dari biji. Dari biji ya. Ukurannya seberapa ini? Dulu ukuran selidi Mas. Dari 1 lidi. Iya kecil. Bisa dihitung kira-kira berapa tahun di sini? Di pot ini? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Tapi enggak pernah di ground di media yang lebih luas ya. Pernah. Asli dari mulai ukuran 1 lidi dia tumbuh di dalam pot. Mungkin hanya ganti media ya. Betul. Ganti media ya. Dan ini dipadukan sekarang dengan karang. Ya, ini semua ditata oleh Mas Tikno ya. Kemudian ayo geser lagi. Setelah asem ini ada lagi. Wah, ini bonsai TB ini namanya, tampil buah. Apakah dia? Nah, bisa ditebak. Ayo bonsai lover. Ada yang kenal buah ini? Semuanya pasti sudah tahu ya. Ini bukan stroberi, tapi arbei ya, atau murbei. Sebagian orang menyebutnya murbei. Ini tampil buah, eksotik sekali. Ini lama juga Mas di sini Mas? Enggak sih? Enggak ya? Enggak, 6 bulanan. Baru 6 bulan sejak tanam ya. Dongkelan juga ini kayaknya ya. Dongkelan. Dongkelan ya. Nah ini sebagian sudah ada yang matang. Bisa dicicipi ini bonsai lover. Jadi kalau yang sudah matang ini memang rasanya manis, yang warna hitam ya Mas ya. Manis. Mas, ini kalau buahnya murbei ini memang nyambung atau biasanya musiman ya Mas biasanya? Yang saya tahu di sini nih, bunganya itu loh. Ini pertama kali nih Mas. Oh, baru buah pertama kali. Iya. Tapi kayaknya kalau dilihat dari urutan bunganya ini, buah sudah mulai matang, ini sudah keluar lagi bunganya ya. Tunas baru pasti Oh, bakal gitu ya? buah muncul. Jadi terus bandel gitu ya. Iya. Soal buahnya bandel ya. Jadi ini buahnya sudah matang, disusul lagi ini adik-adiknya sudah keluar ini. Gitu ya. Anda boleh mencoba bonsai lover, barangkali punya tanaman murbei yang mungkin selama ini masih tumbuh liar untuk pagar, biasanya digunakan untuk pagar-pagar halaman ya. Bisa Anda coba fungsikan atau Anda gunakan untuk bahan tabulam pot atau bonsai di dalam pot semacam ini ya. Ini tampilannya lebih eksotik, lebih asik ya untuk dinikmati. Buahnya bisa tetap tampil ya. Kemudian geser lagi. Oh, ini ada serut. Panorama ini. Panorama atau apa ini, Mas? Panorama ya. Nah, ini serut yang saya bilang barusan panorama. Koleksi dari Mas Tikno ya. Ini semuanya rata-rata bahan di sini memang dia dapat itu dari hasil bolang sendiri, bonsai lover. Seperti ini. Ya, ini batang bawahnya seperti ini. Mas, ingat enggak Mas, ini satu pohon atau gabungan beberapa pohon Mas? Ada yang satu pohon.
Ada yang satu pohon ya? Iya, ini ndak satu pohon semua, cuman beberapa pohon, tapi ada yang satu pohon. Ada nyambung gitu ya? Ada yang gandeng. Ini sudah lebih dari 1 tahun ya? Lebih, Mas. Ini loh. Lebih. Jadi apa rantingnya juga sudah mulai rapet ini ya. Panorama asik sekali nih. Apalagi nanti kalau bawahnya sudah ditata lagi, dikasih karang-karang. Nah ini bonsai lover ya. Jadi memang tidak harus ukuran besar. Ukuran kecil pun kalau Anda bisa pas menatanya, asik juga ini buat pajangan di depan rumah Anda ya. Coba kita bandingkan dengan jari ukurannya. Nah segini nih, batangnya segini nih ya bonsai lover ya. Kemudian yang satunya, nah di atasnya jari, 2 kalinya jari ya, semacam ini. Oke, kita intip bahan yang lain yuk. Nah ini ada amplas putih masih dalam proses ya. Nah ini kelihatan kan bekas prosesnya kan, nggak bisa disembunyikan kan. Nah ini loh bonsai lover, artinya batang ini dulu kayaknya lurus ya Mas Tiknya ya. Nggak lurus bengkok. Oh beloknya nggak ekstrim. Terus sekarang dibikin ekstrim dengan cara dicacah semacam ini ya. Ini digergaji ya Mas dulu. Sampai berapa bagian gergajinya? Separuh atau sedikit aja? Separuh itu, Mas. Digergaji separuh kemudian dibelokkan ya. Iya, kemudian ditekuk. Bonsai lover yang mungkin pernah bekerja di bengkel las ya, Anda pernah membelokkan pipa ya. Saya yakin teknik semacam ini juga nggak jauh beda ya. Tapi ini hanya bisa untuk fikus ya Mas? Betul. Untuk fikus ya. Kalau selain fikus kayaknya susah ya. Susah. Resiko mati ya. Lama. Jadi ini dicacah semacam ini, dipotong separuh, beberapa kali keratan, kemudian dibelokkan, terus langsung ditutup plastik ya Mas. Iya. Habis itu dibalut plastik. Balut plastik. Berapa lama kira-kira balut itu sampai nutup? Ingat Kurang nggak? lebih ya lama, Mas. Sekitar 4 bulan 5 bulanan. 4 bulan 5 bulan dibalut Iya. plastik, langsung nutup ya. Langsung nutup. Ini kalau mau dibelokkan lagi ekstrim bisa ya kayaknya ya. Bisa. Mungkin ya, barangkali sesuai selera ya. Barangkali Anda punya bahan amplas yang terlalu lurus mungkin ya. Mau dibikin diliuk-liukkan ekstrim, boleh seperti ini. Asal harus berani ya memang ya. Harus berani. Berani. Saya beraninya cuma ke bahan fikus. Fikus, kalau untuk lain fikus berani. jangan ya. Jadi semacam ini. Baik. Sebelum kita lihat yang besar, bonsai-bonsai ukuran besar, kita lihat dulu yang kecil-kecil. Ini juga ada serut. Wah, ini. Kalau serut dibelokkan seperti fikus nggak berani Mas? Nggak berani ya, mati. Nggak berani. Belum pernah coba ya. Bonsai lover punya pengalaman nggak? Kalau misalkan serut kita bikin teknik seperti amplas putih tadi, kita rajang pakai gergaji, kemudian kita belokkan, kira-kira mati atau enggak? Nah, Anda bisa berbagi ya. Tolong bagikan informasi Anda. Kemudian juga ada lagi ini kimeng. Nah, ini kimeng. Mas Tikno, soal gaya Anda lebih cenderung ke gaya apa sebenarnya yang paling Anda sukai sebenarnya? Saya lebih condong ke gaya informal. Informal ya. Iya. Ada alasan di situ? Apa? Bisa yang mungkin bisa dijelaskan atau memang nggak ada alasan cuman karena suka aja? Cuma Rasa suka ya? gitu, rasa. Dari rasa aja ya. Kelihatan kekar ke pohon. Kalau gaya informal ya semacam ini Iya. ya. Iya. Ini hasil cangkokan ya? Ini hasil iya betul, cangkok. Cangkokan ya. Oke. Geser lagi yuk. Ini juga ada, ini apa ini? Bulu. Bulu. Nah, ini bulu. Ini biasanya banyak dijumpai di daerah Lumajang itu, di beberapa wilayah kecamatan ya. Itu tumbuh biasanya di pohon-pohon kelapa. Habitatnya di situ dia tumbuh. Tanaman kayak benalu. Iya, kayak benalu ya. Jadi semacam ini. Di bangsa ficus juga. Ini bulu masih dalam proses ya, masih dalam proses. Ini rencananya gaya apa ini Mas? Rencananya semi gasket. Semi gasket. Ini, Pak, monggo. Kayak gasket. Oh, kayak gasket. Ya, Semi gasket. semi gasket. Ayo kita geser lagi. Ini ada hal yang istilahnya baru bagi saya. Ini sebenarnya kategori tanaman pagar ya. Tapi memang ciri khas Mas Tikno ini termasuk orang-orang pendobrak ya. Jadi yang menurut orang itu nggak pantas atau nggak disuka untuk bonsai, ternyata Mas Tikno berani menampilkan. Nah ini loh, jadi kita memang harus semacam ini ya bonsai lover. Harus berani menampilkan sesuatu yang mungkin belum umum atau belum baku. Salah satunya adalah tetean atau serut pagar. Ini biasanya dipakai orang untuk pagar ini ya. Banyak yang dinilai orang tentang kelemahan tanaman ini karena alasannya rantainya nggak bisa rapat dan lain sebagainya.
sehingga orang malas untuk mengambil bahan ini sebagai bahan bonsai. Tapi Mas Tikno ini berani menguji coba satu bahan serut pagar atau tetean ini diproses menjadi bahan bonsai. Ini berapa lama Mas? 2 tahunan. 2 tahunan ya? Iya. Ini daunnya agak kuning, ini memang jenisnya atau dikasih obat ini? Dulunya hijau Mas. Awalnya hijau? Awalnya hijau, lama kelamaan kuning. Berubah sendiri? Iya, berubah sendiri. Setelah ditaruh di pot ini? Iya. Untuk media dikasih apa ini? Biasa? Tanah biasa. Mas Tikno biasanya untuk bahan-bahan yang lain ini sampean apa? Biasanya pakai medianya apa? Campurannya? Saya tanah subur, kemudian campur pasir. Ya kalau ada pupuk kandang saya oplos dengan pupuk kandang. Pasirnya pasir apa? Pasir kali? Pasir kali, Pasir kali. bisa, ya pasir bangunan juga bisa. Gitu. Perbandingan berapa biasanya? Biasanya tanah itu 4 timba, pasir kalinya 1 timba. Oh Nggak gitu. terlalu banyak. Terus pupuk kandang? Iya, pupuk kandang. Nggak usah nih, sekem. Nggak pakai sekem, Selama ini belum pernah pakai sekem ya? belum pernah. Apa alasannya Mas? Takut jamur Banyak atau apa? yang mengatakan kalau sekem itu panas lah, yang ini kalau belum Matang. cukup matang media sekamnya itu. Maksudnya belum terjadi fermentasi yang Iya, sempurna betul. gitu, panas ya, Betul. sehingga mengeluarkan gas. Jadi Mas Tikno selama ini belum pernah menggunakan media sekam, hanya tanah humus, kemudian pasir kali, sama pupuk kandang ya, semacam ini. Oke, coba yang lain langsung aja ya, kita coba intip. Ini ada 2 bonsai loa yang coraknya ini corak ngeraf. Jadi kayaknya Mas Tikno ini orangnya suka ya, atau minded pada bahan-bahan loa yang ngeraf ya. Nah ini contohnya, ini ada salah satu bahan loa yang ukuran, apa ini ukurannya Mas? Large? Ini ya XL. Ukuran XL ya? Iya. Panjang pot berapa ini? 110. Panjang pot 110 ya, pot kuda 110. Wah, jadi ini bahannya. Ini proses berapa lama di sini Mas? Ini hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi hasil dari bolang sendiri ya? Bolang sendiri sama teman-teman Ini pembolang. ya, ini hasil dari bolang sendiri 2 tahun yang lalu ya Bonsai Lover. Dia dapat langsung ditanam di pot ini ya. Iya, Proses groundingnya tidak dilakukan di tanah biasa atau di media talang, tidak. Tapi langsung di dalam pot kuda. Tujuannya apa Mas? Kenapa langsung di pot Mas? Nggak punya lahan lagi Mas. Oh, pertimbangannya karena untuk efisiensi lahan Iya. ya. Jadi untuk Anda yang mungkin lahan Anda tidak begitu luas ya, terbatas, itu Anda pun bisa melakukan grounding tanaman itu langsung di pot, tapi dengan catatan potnya harus memadai ya. Harus memadai. Jangan terlalu kecil sehingga terlalu ceper. jangan terlalu ceper. Sehingga medianya banyak ya. Banyak media banyak. Ini campurannya sama untuk medianya. Sama. Seperti yang Mas. diceritakan Iya, tadi ya. Tanah subur, Iya. pupuk kandang, pasir. Ini Mm-mm. pasirnya ada. Atasnya saya kasih pasir Ini pasir kali ya? biar mengurangi tumbuhnya rumput. Oh gitu. Jadi bagian atas ditutup pakai pasir ini tujuannya untuk meminimalisir tumbuhnya bibit-bibit rumput ya, agar tidak capek untuk proses penyiangan ya, atau dalam bahasa Jawanya itu matun gitu ya. Jadi proses ini sudah berjalan 2 tahun sejak dia nanam hasil bolang ya. Seperti ini. Jadi sudah rapat ya. Wah ini ada berapa ini? Berapa tangan ini kalau? Banyak ya, tidak terhitung ya Mas ya. Nah ini Terus nanti setahun lagi ya, ini prediksi selesai. Untuk pot rencana apa memang akan tetap tampil di sini sampai proses selesai nanti, Mas Utik? rencananya diganti kalau sudah siap pindah pot sekalian ganti media. Ganti media. Iya. Terus untuk potnya apa nanti di gambarannya? Kira-kira dari bentuk seperti ini? Relief atau tetap pot-pot? Pakai pot biasa Pot tapi biasa lebih ya? panjang lebih ceper dikit. Gitu ya. Jadi ini karena untuk sementara dianggap proses grounding aja ya, untuk menumbuhkan aja. Oh iya. Potnya kurang besar. Oh kurang panjang. gitu, ini ya. Akar masih Jadi kira-kira nanti sampai batas mana ini potnya kira-kira? Yang imbang kira-kira saya keluarnya? rasa segini sudah cukup. Panjang segitu ya. Itu tajuk ya. Nambah panjangnya sekitar 20 cm. Terus untuk akar-akar yang lurus ini apa memang tetap posisi seperti ini, apa akan digerakkan minggir? Nanti pasti ada perbaikan. Ada perbaikan ya sambil jalan ya. Ya bagus ya. Ya oke.
Terus arah mukanya dari mana nih Mas? Dari sini Mas. Dari sini. Iya. Kalau dari baliknya nggak pas ya? Nggak enak. Ada yang mengatakan lebih bagus dari arah belakang mukanya. Tapi Gitu. saya condong ke dari arah sini mukanya karena saya ngejar akar itu kelihatan. Oh ya. Iya. Ya namanya memang apa selera ya. Selera itu masing-masing seniman bonsai itu pasti punya alasan. Dia harus ngambil sudut pandang dari arah mana itu punya alasan. Dan itu menjadi hak para seniman bonsai. Tidak bisa kita bisa menghakimi harus dari sudut sini gitu ya. Asalkan alasannya masuk akal ya bisa diterima. Ini memang beberapa kawan tempo hari memberikan saran agar mukanya tidak dari sini bonsai lover. Dari belakang sana. Dari baliknya ya. baliknya. Coba kita lihat kalau dari baliknya. Nah, beberapa kawannya Mas Tikno waktu itu pernah memberikan masukan agar mukanya itu dari sini. Jadi sudut pandangnya dari sini, kebalikannya ya. Mereka pun juga punya alasan kenapa dari sini. Tapi untuk Mas Tikno tidak mengambil arah muka dari sini, tapi dari baliknya ya. Ayo coba kita zoom ya. Ini kelebihan dari akarnya. Waduh, akarnya kayak akar bako ya yang di pinggir-pinggir pantai ini ya. Ini akar bikinan atau asli dari alam Mas? Asli dari alam. Dari alam bentuknya seperti ini ya. Iya. Kalau boleh tahu tumbuhnya waktu itu di apa? Di sungai atau di tebing atau di apa? Di tebing Mas, di tebing sebuah lahan. Di tebing ya. Iya, sebuah lahan sengon. Di Lasangan ya. Miring ya, berarti posisinya di miring. Posisi miring. Posisi Pas miring. pinggir tebing. Berapa orang yang mengeksekusi ini waktu itu? Kalau enggak salah 4 waktu itu. Ngangkat. Waktu ngangkatnya 4. Padahal kalau dilihat di sini kayaknya nggak terlalu berat ya, tapi Betul, tapi waktu diangkat berat. ya memang ciri khas loa seperti itu ya bonsai lover. Kalau dia sudah tumbuh lama di pot memang seolah-olah menjadi ringan ya. Iya. Tapi sebenarnya pada saat awal kita ngambil dari alam itu kandungan airnya sangat banyak ya di Sangat situ. banyak, sangat banyak. Walaupun bahan tidak begitu gede tapi beratnya minta ampun ya. Ini aja contohnya. Proses waktu itu untuk mengangkat bahan ini dibutuhkan tenaga 4 orang untuk memikul. Panjangnya pot 120. Pantes kayaknya ya. Pantes sih, wajar ya. Jadi semacam itu. Mas, ini kenapa yang ini ditumbuhkan? Tujuannya apa? Sempat, Mas. Oh, belum sempat. Untuk dibersihkan. Oh gitu. Saya pikir ada maksud untuk apa bikin gelembung apa enggak ya? Enggak ya. Bukan. Kemudian termasuk ini. Kalau ini ada maksud enggak ini? Yang ini. Ada maksud. Kalau ini? Itu, ya. Ini ditumbuhkan apa tujuannya? Ditumbuhkan tujuannya untuk membesarkan ini dulu. Oh, yang bawah. Akar bawahnya. Oh, jadi ini dilos dulu Ini ya. mari, iya, ini kalau udah tumbuh besar otomatis akar ini juga berkembang. Gitu ya bonsai lover ya. Semua juga mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ada juga di antara kita yang mungkin belum paham maksudnya ya. Jadi kalau kita memang orang yang termasuk orang yang terburu-buru, kesusu dalam bahasa Jawa ya. Betul. Biasanya yang semacam ini langsung dipotong biar kelihatan rapi, biar kelihatan akar-akarnya. Tapi Mas Tikno ini orang yang sabar, dibiarkan dulu dengan maksud akar yang ini, kaki yang ini biar besar ya. Nah ini loh bonsai lover. Biar cepat besar. Asik ya karakter batangnya ya. Wih. Coba kita lihat tahapannya dari batang. Ini batang misalkan ya. Katanya beberapa suhu di YouTube itu kan ilmunya mereka yang dibagi-bagikan ke kita kan batang, Batang, kemudian cabang, cabang, anak ya, cabang, betul. Mm-mm. terus habis anak cabang apa? Ranting. Ranting, anak ranting, cucu ranting. Ponakan ranting enggak ada ya? Ponakan enggak ada. Ada mungkin disembunyikan. Oh, ponakan enggak pernah di. Enggak pernah disebut. Nggak Ya pernah kita sama-sama banyak belajar dari ilmu-ilmu para senior, para suhu yang sering muncul di YouTube ya. Salam hormat untuk para senior bonsai Indonesia. Terima kasih atas ilmu-ilmu Anda selama ini. Kami selalu nonton ya dan kami praktekkan ilmu Anda di sini ya. Coba kita telusuri. Ini dari batang, kemudian cabang ya. Cabang, Ini cabang. Kemudian anak cabang. anak cabang. Nah, anak cabang. Kemudian ini ranting. Kemudian ini anak ranting ya. Anak ranting, Anak ranting. Ini cucu ranting. cucu ranting. Wah, ini berarti tahapnya sudah sampai cucu ranting. Tapi Rapet loh. masih belum sempurna. Saya tidak berani ngomong mantap ya. Nanti tidak berani, saya harus pakai kata-kata yang lain ya. Asip ini suhu. Saya tidak berani pakai kata-kata mantap ya. Salam hormat untuk Pak Made di Suka-Suka Bali Bonsai ya. Kami juga kawan-kawan di Lumajang senantiasa nonton channel Anda ya, Suka-Suka Bali Bonsai. Terima kasih juga ilmu-ilmu yang Anda bagikan.
Dan kami di sini juga banyak mengadopsi ilmu-ilmu dari Anda juga untuk senior-senior bonsai yang mungkin belum sempat saya sebutkan ya. Oke, geser lagi. Wah, ini ada luar lagi nih. Ini bukannya dari mana nih, Mas? Dari sebelah sana, Baliknya ini. baliknya. Oke, kita lihat. Nah, ini arah mukanya dari sini kata Mas Tikno. Ini usia berapa Mas di sini? Kurang dari 1 tahun dari awal dongkel. Dari hasil dapat ya, Iya. hasil berburu itu setahun yang lalu, nggak sampai 1 tahun. Langsung di ground, di pot. Wah, ini seperti ini ya, ngerap juga ini kayaknya ya. Baik, bonsai lover, Anda penasaran bagaimana kisah pada saat bolang bahan ini ya? Kita akan tonton sama-sama videonya sesaat lagi. Cilu. Woi, Kolor Hijau hadir sore hari ini di Desa Nguter, Kalibote, dan alhamdulillah bahan yang lumayan ngerap sudah bisa kita angkat, yaitu bahan loak. Salam Kolor Hijau. Jadi ini ya, bahan yang barusan kita dapat setahun yang lalu, sekarang sudah jadi seperti ini. Ini sudah mulai terbentuk tangan-tangannya ya, sudah mulai ditata ranting-rantingnya sama Mas Sutik ya. Oke, ada yang jatuh cinta nggak dengan bahan ini? Kalau ada, ini dia nomornya, bisa langsung dikontak. Boleh tanya-tanya aja nggak apa-apa, sharing-sharing, atau mungkin tawar-menawar, boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Asal cocok ya? Misalkan cocok harga. Iya, termasuk bahan yang ini. Boleh tanya-tanya, sharing-sharing, atau tawar-menawar, boleh, asal cocok. Kira-kira nih untuk yang bahan yang pertama ini butuh waktu berapa lama lagi Mas? Untuk siap tampil lah, walaupun kita nggak bicara masuk kontes lah misalkan ya. Iya. Minimal untuk Iya. pajangan di depan rumah lah, berapa lama kira-kira? Ya kurang lebih 1 tahunan. Optimis ya, Iya. 1 tahun ya. 1 tahun. Jadi bonsai lover, kata Mas Tikno, yang menata bonsai ini, kalau waktu 1 tahun lagi insya Allah ini sudah sangat layak dipajang di rumah Anda. Boleh? Panjang pot. Ini berapa orang yang angkat ini kira-kira? Ya kalau prediksi saya kalau orang 6 ini baru ngangkat. Harus orang 6 ya? Iya. Kalau orang 4 nggak ngangkat ya? Udah ngangkat. Ya, Udah ngangkat. ini ya. Baik ya, saya pikir cukup ya, Mas Tikno ya. Iya. Lain waktu boleh nggak saya kesini lagi? Boleh, boleh. Salam Saya- hormat dari pemula kepada senior-senior bonsai. Begitu ya. Oke, terima kasih ya. Salam hijau, salam kolor hijau. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.